Sebuah pesan keras baru saja dikirimkan dari Buriram, Thailand. Seorang rookie, anak ajaib dari Indonesia bernama Veda Ega Pratama, dilaporkan baru saja membuat seluruh pedek Moto3 terdiam setelah finish di posisi kelima pada balapan debutnya. Ini bukan sekedar debut biasa, ini adalah pernyataan bahwa merah putih datang bukan sebagai pelengkap tapi sebagai ancaman nyata. Mari kita mundur sejenak untuk memahami betapa besarnya pencapaian ini. Veda Ega Pratama, pemuda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, bukanlah nama yang muncul tiba-tiba. Lahir pada 23 November 2008, darah balap sudah mengalir deras dalam dirinya, diwarisi dari sang ayah, Sudarmono, yang juga seorang mantan pembalap nasional. Perjalanannya bukan instan, ia adalah bukti nyata dari program pembinaan berjenjang. Dari Astra Honda Racing School, Veda Ega Pratama menaklukkan kejuaraan nasional lalu merajai Asia. Puncaknya, ia menjadi pembalap Indonesia pertama yang menjuarai Asia Talent Cup pada tahun 2023 dengan dominasi yang luar biasa, memenangkan 9 dari 12 balapan. Dunia mulai meliriknya, dan tiket emas ke Eropa pun diraih. Di Red Bull Rookies Cup 2025, ia kembali membuat sejarah dengan menjadi runner-up, yang memberinya dispensasi khusus untuk bisa debut di Moto3 2026 meski usianya baru 17 tahun. Jadi, penampilannya di Thailand hari ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan puncak dari sebuah proses panjang yang penuh kerja keras dan dedikasi. Sekarang, mari kita bedah drama 19 lap yang terjadi di sirkuit internasional Chang, Buriram. Veda Ega Pratama memulai balapan dari grid ke-5, sebuah posisi start yang sangat solid untuk seorang debutan. Lampu start padam dan tekanan balapan kelas dunia langsung terasa. Veda Ega Pratama, menurut beberapa pengamat, sempat terlihat sedikit gugup di lap pembuka. Benar saja, ia kehilangan 2 posisi dan melorot ke urutan ke-7. Disinilah mental seorang pembalap diuji. Banyak rookie akan panik dalam situasi ini, namun tidak dengan Veda Ega Pratama. Dengan kepala dingin, ia mulai menemukan ritme balapnya. Ia terlihat mempelajari racing line para seniornya, mencari celah, dan menunggu momen yang tepat. Perlahan tapi pasti, ia mulai memangkas jarak. Lap demi lap, kepercayaan dirinya terlihat semakin tumbuh. Motor Honda NSF 250R dari Honda Tim Asia digebernya dengan sangat presisi. Puncak dari kebangkitannya terjadi di lap ke-7. Dunia disuguhkan sebuah manuver brilian. Veda Ega Pratama dilaporkan melakukan double overtake yang membawanya langsung merangsek ke posisi ke-4. Belum berhenti sampai di situ, momentum tersebut terus ia manfaatkan. Masih di lap yang sama, ia melakukan manuver late braking yang sangat berani di salah satu tikungan tajam Buriram untuk merebut posisi ketiga. Ia kini tepat berada di belakang duet pemimpin balapan, David Almansa dan Maximo Queiroz. Seluruh Indonesia menahan napas. Podium di balapan debut ada di depan mata. Memasuki pertengahan balapan, pertarungan sesungguhnya dimulai. Konsistensi menjadi kunci. Veda Ega Pratama kini berada di bawah tekanan hebat dari pembalap berpengalaman, Alvaro Carpe dari tim Red Bull KTM Ajo. Disinilah terlihat bagaimana rapatnya persaingan di grup kedua. Jarak antar pembalap hanya sepersekian detik. Sebuah kesalahan kecil bisa berarti kehilangan banyak posisi. Pada lap ke-12, Veda Ega Pratama harus merelakan posisinya dihebut oleh Carpe, membuatnya turun ke P4. 1 lap kemudian, drama kembali terjadi. Disinyalir, Veda sedikit melebar di sebuah tikungan, memberikan ruang bagi Valentin Perone dan Adrian Fernandez untuk menyalip. Posisinya pun melorot hingga P6. Bagi banyak orang, mungkin ini adalah akhir dari mimpi podium. Namun, bagi Veda Ega Pratama, ini hanyalah bagian dari pertarungan. Ia tidak menyerah. Yang luar biasa dari Veda Ega Pratama adalah kemampuannya untuk tetap tenang dan kembali menyusun serangan. Ia kembali bertarung, saling salip dengan Fernandez dan Perone. Pada lap 15, ia berhasil merebut kembali posisi keempat, sebelum kembali turun ke P6 1 putaran kemudian. Dinamika balapan benar-benar menegangkan. Ini bukan lagi balapan soal kecepatan, tapi soal kecerdasan dan manajemen ban. Dan kemudian, tibalah last lap penentuan. Disinilah insting pembalap juara diuji. Veda Ega Pratama yang berada di posisi ke-6 dikabarkan menjaga jarak sangat dekat dengan grup di depannya. Ia menunggu, mengintai, hingga tikungan terakhir yang terkenal krusial di sirkuit Buriram. Dengan sebuah aksi yang sangat bersih dan terukur, ia melakukan manuver overtake yang sempurna, menusuk dari sisi dalam dan mengunci posisinya. Ia berhasil melewati 1 pembalap di depannya dan melesat menuju garis finish. Bendera kotak-kotak dikibarkan.
Veda Ega Pratama, sang rookie dari Indonesia, secara resmi menyelesaikan balapan debutnya di kejuaraan dunia Moto3 di posisi kelima. Sebuah pencapaian yang fenomenal. Ia berhasil menjadi salah satu pembalap Honda yang sukses merusak dominasi para penunggang KTM di barisan depan, membuktikan bahwa motornya kompetitif dan mentalnya sudah berada di level elit dunia. Sementara itu, kemenangan balapan diraih oleh David Almansa setelah duel super ketat melawan Maximo Quiles dengan selisih hanya 0,003 detik. Namun, sorotan utama bagi kita, bangsa Indonesia tertuju pada pembalap bernomor start 54, Veda Ega Pratama. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah konteks persaingan yang ada di dalamnya. Veda Ega Pratama bukan hanya melawan para pembalap Eropa, tetapi juga melawan saudara-saudara seangkatannya dari Red Bull Rookies Cup. Pertarungan dengan Alvaro Carpe dan Adrian Fernandez di lintasan bukanlah yang pertama kali. Konon, mereka sudah saling sikut sejak di kejuaraan junior. Pertarungan di Buriram ini seolah menjadi penegasan rivalitas mereka di level yang lebih tinggi, panggung dunia. Ada yang bilang beberapa tim Eropa sempat memandang sebelah mata debutan dari Asia. Namun, finish P5 ini adalah jawaban telak dari Veda Ega Pratama. Ia membuktikan bahwa talenta dari Indonesia tidak bisa lagi dianggap remeh. Ia datang dengan bekal juara Asia dan runner-up Rookies Cup, sebuah portofolio yang sangat mentereng. Desas-desus di pedok mengatakan bahwa performa Veda ini membuat beberapa manajer tim papan atas mulai mencatat namanya tebal-tebal dalam buku catatan mereka. Ini bukan lagi sekedar pembalap muda, ini adalah investasi masa depan yang potensial. Lalu, apa artinya hasil ini untuk masa depan Veda Ega Pratama? Finish di posisi kelima dan mengantongi 11 poin di seri pertama adalah sebuah fondasi yang sangat kokoh. Target realistis berikutnya adalah bertarung konsisten di 10 besar dan sesekali mencuri kesempatan untuk podium. Jika prediksi ini benar, maka gelar Rookie of the Year atau pendatang baru terbaik bukanlah hal yang mustahil untuk diraih oleh Veda Ega Pratama. Untuk musim 2026, kita bisa melihat skenario di mana Veda akan semakin menyatu dengan motor dan timnya. Adaptasinya yang cepat di sirkuit Buriram yang memang sudah ia kenal menjadi pertanda baik. Tantangan berikutnya adalah menaklukkan sirkuit-sirkuit Eropa yang belum pernah ia jajal sebelumnya. Namun, melihat mentalitasnya, sepertinya itu bukan masalah besar. Ada rumor beredar bahwa jika ia terus tampil impresif, bukan tidak mungkin di pertengahan musim nanti, ia akan mendapatkan update komponen baru dari Honda untuk meningkatkan performa motornya. Yang pasti, Veda Ega Pratama telah menetapkan standar yang sangat tinggi untuk dirinya sendiri, dan dunia akan mengawasinya di setiap seri balapan berikutnya. Perjuangan Veda Ega Pratama baru saja dimulai. Dukungan dan doa dari kita semua di tanah air adalah energi tambahan baginya untuk terus mengibarkan merah putih di panggung dunia. Apa pendapat kalian tentang debut fenomenal Veda ini? Apakah kalian setuju kalau Veda punya potensi besar untuk menjadi juara dunia di masa depan? Tuliskan prediksi dan dukungan kalian di kolom komentar di bawah. Menurut kalian, di sirkuit mana Veda Ega Pratama akan pecah telur meraih podium pertamanya musim ini? Apakah di Mugello, Assen, atau sirkuit lainnya? Mari kita ramaikan kolom komentar sebagai bentuk dukungan kita untuk pahlawan olahraga Indonesia ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian bangga dengan prestasi Veda, share video ini agar semakin banyak yang tahu perjuangan anak bangsa, dan yang terpenting, subscribe channel Gara Cepat dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan terpanas seputar MotoGP dan perjuangan pembalap Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.